Ya, pemirsa, berbicara pendidikan merupakan investasi terpenting yang perlu dilakukan orang tua bagi masa depan anaknya. Sejatinya, sejak anak lahir, ia sudah memiliki banyak potensi dan harapan untuk berhasil di kemudian hari. Pendidikanlah yang jadi jembatan penghubung anak dengan masa depannya itu. Sudah tentu, pendidikan sejak usia dini sangat diperlukan sang anak sebagai modal membentuk pribadi berkualitas. Dan wahana pendidikan yang bisa dipilih, yakni yang kita kenal dengan lembaga PAUD. Untuk itu di sore hari ini, kita akan memperbincangkan dengan topik kita, yakni PAUD, bentuk atau siapkan generasi dini yang berkualitas. Bersama dengan dua orang narasumber spesial yang sudah hadir bersama saya di studio News TV Bandung. Saya akan perkenalkan yang pertama di sebelah saya, ada Ibu Neti Heriawan. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bu Neti sudah hadir bersama kami News Jabar di sore hari ini. Senang juga ketemu sama Kang Agung ya sore hari ini. Baik, selanjutnya di sebelah Bu Neti ada Ibu Aan Hasanah selaku pengamat pendidikan dari UIN Bandung ya, Bu Aan. Terima kasih Bu Aan. Apa kabar Bu Aan hari ini? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Selamat Aan. sore Ibu. Iya, sama-sama. Baik, dengan dua orang ibu tentunya kita sudah berbicara tadi dengan topik kita PAUD tadi ya. Ini rasanya tepat dan saya rasa Bu Neti maupun Bu Aan juga ada hal yang sama atau ibaratnya keinginan begitu ya untuk mendidik anaknya menjadi jauh lebih baik dan berkualitas sejak dini. Begitu. Saya ke Bu Neti terlebih dahulu. Ini kita kan sore hari ini ibarat kata kita ingin mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya PAUD. Tapi sebelumnya saya ingin Bu Neti bisa jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa sih Bu PAUD itu, pendidikan anak usia dini ini. Iya, tentu kalau kita bicara tentang PAUD ya, yang sampai hari ini masyarakat masih memahami kepanjangan PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Ya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa PAUD ini adalah pembinaan. Jadi setiap anak yang berusia 0 sampai 6 tahun harus mendapatkan stimulus ya, mendapatkan pembinaan berupa stimulus yang harus diberikan pada anak tersebut sehingga dapat tumbuh kembang secara optimal dan dapat mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Jadi bentuknya itu pembinaan. Nah, kemudian di pasal 28 ini dijelaskan lagi lebih detail oleh undang-undang tersebut bahwa setiap orang tua harus menyelenggarakan PAUD informal di keluarganya. Jadi artinya ini sebuah penegasan bahwa pendidikan anak usia dini menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua di rumah, begitu. Karena stimulus kan bentuknya. Jadi entah stimulus kognitif atau kemudian pembentukan sikap, penanaman nilai, itu seharusnya orang tua yang melakukannya terlebih dahulu. Nah, kalau orang tua tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan PAUD informal, maka kemudian anak boleh ya dibawa ke PAUD formal ya. Tapi kalaupun PAUD formal ini tidak mampu dilakukan oleh orang tua karena alasan geografis jauh atau alasan ekonomi, kita harus membayar cukup besar, sehingga kelanjutannya disebutkan masyarakat berkewajiban memfasilitasi anak tersebut dengan PAUD non formal. Jadi di situ dengan jelas pemerintah sebetulnya sudah memberikan definisi bahwa PAUD itu bukan pendinian sekolah, bukan pelembagaan pendidikan, bukan. Tapi PAUD adalah sebuah pembinaan yang seharusnya dilakukan pertama kali oleh orang tua di rumah. Tapi kan kita melihat juga bahwa tidak semua pasangan suami istri, tidak semua orang tua mampu menyelenggarakan PAUD, mampu menjalankan peran sebagai orang tua dan memberikan stimulus secara tepat buat anak-anaknya. Itulah yang kemudian dijawab kembali oleh pemerintah, masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk menyelenggarakan PAUD di rumah atau mengantarkan ke PAUD formal ya, dengan PAUD non formal. Nah, ini yang kemudian berkembang di masyarakat, ada pos PAUD ya. Kemudian juga ada yang difasilitasi oleh masjid, kemudian juga oleh berbagai organisasi begitu. Tentu semuanya bermuara pada titik yang sama, yaitu mengisi masa keemasan anak-anak kita mulai 0 sampai 6 tahun tersebut. Golden age itu ya sebutannya begitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ini PAUD ini merupakan pendidikan luar sekolah sebenarnya. Iya. Secara non formal bisa dilakukan di keluarga. Ya, begitu, bisa kemudian di keluarga. pemerintah sudah memindahkan lembaga formalnya dengan PAUD formal tadi, begitu? Ya, betul. Jadi kalau ada lembaga-lembaga formal yang menyelenggarakan dan orang tua misalnya secara ekonomi mampu untuk membawa ke PAUD formal, kan sekarang banyak PAUD formal ya. Kalau dulu zaman saya kecil tuh taman kanak-kanak kan begitu ya. Nah sekarang
di berbagai kawasan kita lihat pos PAUD ini banyak, ada yang di sekretariat RW, ada yang di selasar masjid begitu. Ini sebetulnya hal yang patut kita syukuri kalau kemudian semuanya memiliki filosofi yang sama, yaitu untuk mengisi masa keemasan anak-anak di usia tadi ya, golden age atau masa keemasan tadi. Oke Bu Ani, kita bicara golden age tadi ya, 0 sampai 6 tahun begitu. Kalau dari rentang usia ini, dari kacamata pendidikan begitu, Bu An, sebenarnya apa sih pencapaian perkembangan yang bisa didapatkan oleh anak begitu dengan mengikuti pendidikan di PAUD ini? Ya, sebetulnya kan pada hampir semua penelitian ya menjelaskan bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu sangat strategis untuk pengembangan sikap, penanaman nilai dan sebagainya. Termasuk juga memberikan stimulus kognitif. Tadi dijelaskan oleh Ibu, memang dalam pendidikan kan dikenal tripusat pendidikan ya, ada keluarga, ada masyarakat, ada sekolah. Nah sebetulnya PAUD ini atau pendidikan usia dini atau PAUDNI ya sekarang disebutnya, itu bagian dari lembaga pendidikan informal yang memang sebetulnya tugas utamanya adalah orang tua. Orang tua yang mengembangkan. Nah tetapi tadi bahwa sekarang itu kenapa begitu banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan PAUD, ya kan ada 4 lembaga yang menyelenggarakan PAUD itu. Ada TK, ada kelompok belajar, ada tempat penitipan anak, dan kemudian ada SPS atau semisal PAUD tadi itu. Nah itu sebetulnya fungsinya kan hanya komplement ya, kalau komplement itu pelengkap atau pengganti. Kalau tadi orang tuanya misalnya yang sibuk, ada substitute, ada pelengkap, ada ini. Dan fungsinya tidak untuk membentuk, bukan membentuk sebetulnya, kan mengembangkan ya Bu ya, karena setiap anak sebetulnya kan sudah membawa potensi dirinya masing-masing. Oleh karena itu kenapa saya memahami betul kenapa pemerintah itu mendorong untuk supaya lembaga-lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD ini berkualitas. Karena kalau lembaga PAUD-nya tidak berkualitas kan juga berkontribusi negatif pada perkembangan selanjutnya gitu. Oleh karena itu pembinaan yang dilakukan terutama yang lembaga ini itu saya melihatnya cukup intensif ya. Dan yang menarik Bu, di Jawa Barat itu perkembangannya pesat sekali ya. Di data saya yang saya punya dari 5,6 juta anak 0 sampai 6 tahun di Jawa Barat, itu tahun 2015 itu sekitar 25.000 lembaga penyelenggara PAUD ini. 2017 saya lihat lagi Januari sudah 37.000 ya. Jadi sudah melebihi Jawa Timur. Biasanya Jawa Timur, Jawa Tengah banyak, ini Jawa Barat. Ini luar biasa rupanya insentif yang diberikan oleh pemerintah itu menyemangati masyarakat untuk menyelenggarakan lembaga PAUD ya Bu ya. Nah itu Jawa Barat perkembangannya luar biasa itu. Oke, kita tanggapi nanti nih sebenarnya Bu Neti, kita tanggapi juga terkait dengan perkembangan yang begitu pesat ya. Lembaga PAUD di Jawa Barat ini perkembangannya begitu pesat tadi dikatakan oleh Ibu An. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu fungsi dan tujuannya nih dari PAUD begitu. Apalagi dengan usia anak yang 0 sampai 6 tahun itu kan masih sangat, kalau orang awam melihatnya ini anak masih kecil banget nih. Lalu apa nih fungsi dan tujuannya diikutkan ke PAUD itu? Iya, jadi memang kalau dalam pedoman penyelenggaraan PAUD yang sekarang mulai digeser ya. Kalau dulu masyarakat mungkin mengenalnya sebagai pendidikan anak usia dini. Sekarang itu mulai digeser, definisinya menjadi pengembangan anak usia dini. Kenapa? Karena memang dari pengembangan anak usia dini ini ingin disasar empat goals. Yang pertama aspek pengasuhan, kemudian aspek perlindungan, dan juga aspek kesehatan dan pendidikan. Jadi kalau dulu mungkin orang taunya anak bawa ke PAUD biar belajar gitu ya. Padahal ternyata ada aspek lain, yaitu aspek pengasuhan, aspek perlindungan yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena ketika misalnya hari ini kan kalau di masyarakat perkotaan banyak ibu yang berkarir ya, menjalani profesi tertentu ya, sehingga anak di bawah umur itu 0 sampai 6 tahun itu banyak yang kemudian dijaga oleh pengasuh atau babysitter begitu ya, sehingga mereka berpikir pragmatis saja, udah bawa ke PAUD aja seperti itu. Padahal justru ketika hari ini kita bicara pengembangan usia dini, ada 2 aspek yang mungkin belum semua masyarakat mengetahui, ada aspek pengasuhan dan aspek perlindungan. Kita berharap para penyelenggara dan pengelola PAUD ini
makin well informed, well educated bagaimana caranya menyelenggarakan sebuah pembinaan lewat PAUD yang mereka kelola untuk menghadirkan aspek pengasuhan dan perlindungan seperti itu. Karena dalam buku pedoman itu juga dikatakan bahwa ketika kita menerima anak 0 sampai 6 tahun itu dibagi 2 kelompok. 0 sampai 2 tahun yang disebut pengasuhan bersama, 3 sampai 6 tahun itu yang disebut dengan bermain bersama gitu. Nah, tadi kan Bu Aan sudah menyebutkan bahwa anak tuh punya potensi, punya kecerdasan. Nah, itulah yang kemudian digunakan sebagai metodologi bermain bersama, pengasuhan bersama ini untuk mendorong begitu ya, untuk mengakselerasi munculnya potensi dan kecerdasan itu sampai tingkat optimal nantinya seperti itu. Tapi Bu Aan begini, tadi kan seperti disebutkan juga bahwa PAUD juga ada pendidikan formalnya begitu ya, lembaga-lembaga memang menyelenggarakan itu. Lah, kalau yang ingin saya tanyakan terkait dengan penyelenggaraan PAUD tersebut, ini apakah sesuai dengan ada seperti kurikulum begitu dalam hal penyelenggaraannya, proses pembelajarannya? Tapi kita tahan terlebih dahulu, kita sapa penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ibu Popong. Halo, selamat sore. Iya. Baik, silakan Bu. Begini, saya dari Bandung, dari pendidikan PAUD Amanah Bunda ya. Halo. Iya, Ibu silakan. Begini, yang saya ingin tanyakan, kami kan belum ada surat izinnya. Apakah untuk pembuatan surat izin ini gampang tidak? Karena kami sudah berlangsung hampir 4 tahun. Sementara saya ini bergerak dengan yayasan sendiri, mandiri, tidak pernah ada dana dari pemerintah karena saya memang belum ada surat izinnya. Hanya untuk lebih berkembang lagi mungkin bagaimana untuk proses surat izin lebih gampang, lebih mudah karena kami memang murid-muridnya ada yang tidak mampu juga begitu. Sudah berapa lama Bu untuk saya lembaga sudah PAUD? 4 tahun hampir 5 tahun Pak. Sudah hampir 5 tahun ya. Betul. Baik, terima kasih, itu saja Ibu Popong. Enggak, itu saja sementara, mungkin saya nunggu jawabannya Pak. Baik, akan langsung Terima ditanggapi oleh Bu kasih. Neti. Terima kasih, selamat sore. Baik, ke Bu Neti terlebih dahulu, tanggapi dulu Bu Neti nih surat izin. Iya, tentu sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa PAUD ini sebetulnya sebagai sebuah pembinaan ya. Jadi yang masuk rentang pendidikan dasar itu SD ya sampai SMP, kemudian menengah itu SLTA ya. Jadi PAUD ini sebetulnya tidak serumit, tidak sesulit dengan jenjang pendidikan yang ada di tingkat SD, SMP atau SLTA ya. Sehingga kalaupun kemudian kita ingin bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, bisa berkomunikasi dengan UPT di tingkat kecamatan ya. Nah, tentu ketika kita bicara PAUD, tadi kan juga sudah ditegaskan juga oleh Bu Aan bahwa ada yang formal, ada yang non formal, ada yang informal. Kalau di informal di keluarga ya. Nah, yang untuk non formal saya perlu jelaskan terlebih dahulu bahwa hari ini ada Permen nomor 21 tahun 2015 yang diperbarui dengan Permendes nomor 8 tahun 2016 bahwa hari ini yang namanya PAUD, penyelenggaraan PAUD itu diintegrasikan dengan Posyandu. Nah, itu yang disebut dengan PAUD non formal. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan ada orang tua yang tidak mampu mengantarkan anaknya ke PAUD formal. Kan tadi Bu Popong juga katakan ya, ada sebagian siswa didik kami yang nggak mampu begitu. Nah, ini yang kemudian ditegaskan oleh pemerintah bahwa untuk PAUD non formal itu harus terintegrasi dengan Posyandu. Jadi bahasa aturannya begini, setiap anak yang berjumlah 25 orang di sebuah Posyandu tidak terlayani oleh PAUD formal, maka di Posyandu tersebut wajib diselenggarakan PAUD non formal gitu. Jadi kalau misalnya ada balita sasaran, kan kita punya Posyandu itu 52.000 Posyandu se-Jawa Barat. 52.000 Posyandu sekitar 6 jutaan lah yang tadi kan Bu Aan cerita 5,6 ya. Nah, itu nggak semuanya bisa diantarkan oleh orang tuanya ke PAUD formal. Sehingga Posyandu-Posyandu inilah yang kemudian harus menyelenggarakan PAUD terintegrasi dengan Posyandu. Seperti itu. Kita nanti lanjutkan kembali ini terkait dengan pos PAUD tersebut begitu ya, dan juga tadi terkait dengan surat izin, dan tadi pertanyaan saya ke Bu Aan juga belum dijawab. Kita akan kembali seusai jeda, tetaplah bersama iNews Jabar.